Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraulia Rahma dengan NIM 25080560063. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di buku kalkulus Purcell ini. Di bab 5 ada aplikasi integral. Di subtema 5.1 itu ada luas daerah bidang rata, dan juga 5.2 itu ada volume beda pejal, lempengan, cakram, dan juga cincin. Baik, untuk yang pertama itu di subbab 5.1 luas daerah bidang rata. Luas daerah bidang rata itu dibagi menjadi dua, ada daerah di atas sumbu X dan juga daerah di bawah sumbu X. Apa sih maksud dari daerah di atas sumbu X? Misalkan dia sama dengan fx, menentukan persamaan sebuah kurva di bidang xy, dan misalkan f kontinu dan tak negatif pada interval a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b. Tinjau daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik y sama dengan fx, x sama dengan a, x sama dengan b, dan y sama dengan 0. Kita melihat R sebagai daerah di bawah y sama dengan fx di antara x sama dengan a dan juga x sama dengan b. Maksudnya apa? R ini itu berada di antara fungsi y sama dengan fx dan juga garis x ini, yang artinya daerah R ini berada di atas sumbu x dan dibatasi oleh y sama dengan 0, x sama dengan a, dan juga x sama dengan b. Untuk mencari luas daerah yang diarsir ini atau daerah yang di atas sumbu x ini, daerah R ini ya, itu ada AR sama dengan integral A sampai B fx dx. Contoh nomor 1. Carilah luas daerah R di bawah y sama dengan x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus 2 di antara x min 1 dan x sama dengan 2. Di sini ada sebuah kurva yang membentuk sebuah daerah R. Nah, daerah R ini berada di atas sumbu X. Untuk mencari ini, kita menggunakan rumus tadi, yaitu AR integral X dx. Di sini, kurva ini dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2. Dan juga dibatasi oleh min 1 sampai 2. AR sama dengan integral min 1 ini dari ini sampai ini, min 1 sampai 2, dan juga kita masukkan x-nya, x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus 2 dx. X pangkat 4 ini kita integralkan, kita mengintegralkan semua ini, kita integralkan x pangkat 4 plus 1 menjadi x pangkat 5, dan ini menjadi 5 karena 4 plus 1, min x pangkat 4 per 2 plus 2x min 1 sampai 2. Kita operasikan 2 pangkat 5 per 5 min 2 pangkat 4 per 2 plus 4 dikurangi dengan 1 pangkat 5 per 5 min 1 pangkat 4 per 2 min 2. Kita mendapatkan 51 per 10, dan kita bisa sederhanakan menjadi 5,1. Jadi luas daerah R ini itu adalah 5,1. Untuk ya selanjutnya itu ada daerah di bawah sumbu X. Daerah di bawah sumbu X ini adalah daerah yang berada di bawah kurva sumbu X ini, garis X. Luas adalah bilangan tak negatif. Jika grafik Y sama dengan fx terletak di bawah sumbu X, maka integral A sampai B fx dx adalah bilangan negatif, sehingga tak dapat menyatakan suatu luas. Namun, bilangan itu tidak lain adalah negatif dari luas daerah yang dibatasi oleh y sama dengan fx, x sama dengan a, x sama dengan b, dan y sama dengan 0. Untuk contohnya, itu adalah sebuah daerah dengan yang dibatasi min 2, negatif 2 sampai 3. Juga dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat per 3 min 4. Kita akan mencari luas daerahnya dengan rumus integral tentu yang seperti tadi. AR sama dengan negatif. Nah, ini negatif karena dia berada di bawah sumbu X. Negatif integral min 2 sampai 3 X kuadrat per 3 min 4 dx sama dengan ini integral min 2 sampai 3. Nah, ini x-nya kita negatifkan, min
min X kuadrat per 3 plus 4 dx. Lalu kita integralkan min X3 per 9 plus 4X yang dibatasi min 2 sampai 3. Kita ini hitung dengan batasan-batasannya. Min 3 pangkat 3 per 9 plus 4 kali 3 dikurangi min 2 pangkat min 2 per 9 min 8. Min 27 per 9 ditambah 12 dikurangi 8 per 9 min 8. Kita mendapatkan 145 per 9 atau 16,11. Untuk contoh soal yang terakhir itu ada sebuah kurva. Nah, kurva ini berada di atas sumbu X dan juga di bawah sumbu X. Jadi kita akan membatasinya di ini, di satu ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min X plus 3. Ruas garis di sumbu X antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Dari ini batasnya itu dari min 1 sampai 2. Ini ada 2 R ya, jadi nanti kita akan menjumlahkan 2 R ini. AR sama dengan A dari R1 ditambah A dari R2. Nah, kita nanti akan menjumlahkan 2 R ini. Kita akan menghitung dengan rumus yang seperti tadi, integral dari min 1 sampai 1. Jadi kita akan menghitung dari ini sampai ini, karena R1 ini batasnya itu dari min 1 sampai 1 dan R2 itu batasnya dari 1 sampai 2. Integral min 1 sampai 1 X pangkat 3 dengan ini batas Y X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx dikurangi dengan R2 nya integral 1 sampai 2 X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 dx. Kita akan menghitung ini, kita hitung satu persatu karena di sebuah apa ini namanya di integral nanti kan kita kan menghitung dari yang ini, yang B dikurangi A kan. X pangkat 4 per 4 dikurangi 3 per 3, kita integralkan semuanya. 3 per 3 X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X dengan batasan negatif 1 sampai 1 dikurangi X pangkat 4 per 4 min 3 per 3 X pangkat 3 min X kuadrat per 2 plus 3X dengan batasan 1 sampai 2. Nah, ini kita akan ini R1 ya. Ini R1, lalu ini R2. Dengan ini tadi 1, jadi kita masukkan 1 pangkat 4 per 4 dikurangi 1 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 2 per 2 plus 3 kali 1 dikurangi negatif 1 pangkat 4 per 4 dikurangi min 1 pangkat 3 dikurangi min kuadrat per 2 plus 3 dikali min 1 dikurangi dengan R2 nya 2 pangkat 4 per 4 dikurangi 2 pangkat 3 min 2 per 2 kuadrat plus 3 kali 2 dikurangi 1 pangkat 4 per 4 dikurangi 1 pangkat 3 min 1 per 2 kuadrat plus 3 kali 1. Nah, kita akan mengoperasikan semuanya ini dengan kita menyamakan semua penyebutnya dan kita akan mendapatkan 16 per 4 dikurangi min 7 per 4 sama dengan 4 min negatif 7 per 4 sama dengan 16 per 4 plus 7 per 4 sama dengan 23 per 4. Seperti itu. Jadi untuk mencari dua kurva yang berbeda seperti ini, kita nanti akan membaginya dan juga kita akan menjumlahkannya. Nah, untuk subbab 5.2 kita ada volume benda pejal, ada lempengan, cakram, dan juga cincin. Sebelum kita dari materi selanjutnya, kita akan tahu dulu apa itu volume. Perhatikan benda pejal sederhana berikut. Nah, di sini ada benda-benda pejal. Volume dibentuk dengan cara menggerakkan suatu daerah rata alas yang memiliki luas. Ini A, ini tuh alas, sejauh H dengan arah tegak lurus terhadap daerah tersebut. Volume dibentuk dengan cara menggerakkan alas A ini. Kita menggerakkan setinggi H, atau kita kalau menyebut tinggi itu kan T. Lalu rumus volumenya itu ada V sama dengan A ini alas dikali dengan tingginya. Jadi untuk kita mencari
volume, kita itu mengalihkan luas dari alas dikali dengan tinggi. Seperti ini. Ini ada sebuah balok. Nah, untuk mencari volume balok ini, kita akan mencari luas dari alasnya dulu. Lalu, luas alas ini akan kita kalikan dengan tingginya atau H-nya. Ini ada sebuah tabung, kita akan mencari luas alasnya lalu dikalikan dan seterusnya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke menghitung volume benda pejal, kita harus mengenal dan tahu apa itu benda putar, karena ini akan berkesinambungan dengan nanti saat kita mencari atau menghitung volume benda pejal. Nah, di sini ada benda putar. Benda putar adalah ketika benda rata diputar mengelilingi satu garis tetap atau sumbu. Misalnya seperti ini. Sumbu X sebagai garis tetap dan ketika bidang datar diputar membentuk seperti benda putar. Ini ada sebuah sumbu X ini, garis ini itu adalah sumbu X. Nah, sumbu X ini ada sebuah benda datar ini yang mengelilingi atau memutar-mutar di garis X ini. Nah, ini yang disebut dengan benda putar. Selanjutnya, dalam menentukan volume benda putar, kita ada dua metode. Yang pertama ada metode cakram dan juga metode cincin. Yang pertama ada metode cakram dengan partisi tegak. Di sini kita langsung menuju ke contoh soalnya saja. Carilah volume benda putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Di sini ada kata kuncinya yaitu mengelilingi sumbu X. Pertama kita harus menentukan dulu irisannya, lalu kita hampiri, kemudian kita tentukan integralnya. Untuk memudahkan, kita gambar dulu kurva Y sama dengan akar X, kemudian dibatasi sumbu X dengan garis X sama dengan 4. Gambar ini kita bayangkan jika mengelilingi sumbu Y hingga seperti gambar yang bagian kanannya. Di sini terlihat lebarnya sama dengan itu akar X dan tingginya delta X. Saat ini diputar membentuk tabung, sehingga kita bisa menentukan volume benda pejal itu dengan rumus tabung pi R kuadrat kali T akar delta X. Langsung saja, V sama dengan integral 0 sampai 4 pi x dx. Pi sama dengan pi setengah x kuadrat dibatasi 0 sampai 4. Pi dikali setengah kali 4 kuadrat dikurangi setengah kali 0 kuadrat. Pi kali 16 per 2 sama dengan 8 pi atau 25,13. Untuk metode yang kedua itu ada metode cakram dengan partisi mendatar, itu juga tidak beda sama yang metode pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode cincin. Pada metode cincin ini digunakan ketika suatu daerah diputar mengelilingi sumbu sehingga menghasilkan bangun seperti cakram yang memiliki lubang di tengahnya, mirip seperti cincin atau donat. Karena ada bagian tengah yang kosong, maka volume yang dicari bukan volume cakram penuh, melainkan selisih antara volume luar dan volume dalam. Seperti pada contoh di gambar, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X diputar mengelilingi sumbu X. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan batas daerah dan titik potong kedua kurva tersebut. Dari perhitungan diperoleh batas integrasi dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Kemudian kita menentukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Kurva Y sama dengan akar 8X menjadi jari-jari luar karena posisinya lebih atas, sedangkan Y sama dengan X kuadrat menjadi jari-jari dalam karena berada di bawahnya. Saat daerah tersebut diputar terhadap sumbu, terbentuklah irisan-irisan kecil berbentuk cincin. Nah, rumus volume metode cincin, V sama dengan pi integral A sampai B R kuadrat min R kuadrat dx, dengan R besar itu jari-jari luar dan R kecilnya jari-jari dalam. Pada soal ini, R besar sama dengan akar 8X dan R kecilnya X kuadrat. Sehingga persamaan volumenya menjadi V sama dengan pi integral 0 sampai 2 8X min X pangkat 4 dx. Integral tersebut kemudian dihitung sehingga diperoleh hasil V sama dengan 48 pi per 5 atau pi
bisa menjadi 30,16. Artinya volume benda putar yang terbentuk dari daerah tersebut adalah sekitar 30,16 satuan volume. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan maaf bila ada penjelasan yang salah atau kurang memahamkan, mohon koreksinya. Saya akan pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.